Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati dosen pengampu Ibu Fenia Restreva Ratudena dan teman-teman yang telah hadir. Izinkan kami hari ini untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Klasifikasi dan Analisis Genre Film Indonesia menggunakan algoritma KNN, Decision Tree, dan Random Forest. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstraknya. Di bagian abstrak yaitu ada industri perfilman Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya jumlah produksi film lokal dan antusiasme masyarakat terhadap karya anak bangsa membuat pemahaman terhadap karakteristik film menjadi semakin penting. Salah satu informasi kunci dalam dunia perfilman adalah genre yang tidak hanya mencerminkan isi dan nuansa film, tetapi juga seringkali dipelajari dan diprediksi melalui atribut lain dari sebuah film, seperti rating, pengguna, durasi, tahun rilis, dan nama sutradara. Kemampuan untuk mengklasifikasikan genre dari data-data tersebut akan sangat berguna dalam berbagai bidang, mulai dari sistem rekomendasi film, strategi promosi, hingga pengembangan konten film oleh rumah produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model klasifikasi yang dapat memprediksi genre film Indonesia berdasarkan data numerik dan kategorikal lainnya. Algoritma machine learning seperti Canvas, Nightbot, Decision Tree, dan Random Forest digunakan untuk melakukan prediksi dengan proses processing data yang mencakup label encoding dan normalisasi fitur. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman pola genre film Indonesia serta membantu pengembang sistem dan membangun rekomendasi film yang lebih akurat dan personal bagi pengguna. Ada kata kuncinya yaitu machine learning, klasifikasi genre, film Indonesia, genre, dan akurasi. Selanjutnya ada pendahuluan. Dalam beberapa tahun terakhir, industri perfilman Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini ditandai oleh meningkatnya jumlah produksi film lokal dan meningkatnya minat masyarakat terhadap film karya anak bangsa. Salah satu aspek penting dalam perfilman yang menarik untuk dianalisis adalah genre film, karena genre tidak hanya mempresentasikan isi dan suasana suatu film, tetapi juga mempengaruhi ketertarikan penonton dan keberhasilan film di pasaran. Klasifikasi genre menjadi salah satu tantangan dalam pengolahan data film karena seringkali genre tidak dapat ditentukan hanya dari satu aspek. Oleh karena itu, pendekatan berbasis data menjadi penting untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu dari atribut film seperti durasi, tahun rilis, sutradara, dan penilaian pengguna. Dengan menggunakan teknologi machine learning, klasifikasi genre kini dapat dilakukan secara otomatis melalui analisis atribut-atribut tersebut. Machine learning telah terbukti efektif dalam menangani permasalahan klasifikasi di berbagai bidang, termasuk dalam sistem rekomendasi film. Tiga algoritma yang populer dan sering digunakan dalam tugas klasifikasi adalah Neighbor, Decision Tree, dan Random Forest. Ketiganya termasuk dalam supervised learning, yang berarti model dibangun berdasarkan data yang telah diberi label sebelumnya untuk kemudian dapat memprediksi label pada data baru. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model klasifikasi genre film Indonesia dengan memanfaatkan ketiga algoritma tersebut. Proses penelitian meliputi pengumpulan data, transformasi data kategorika menjadi numerik, serta normalisasi fitur. Hasil dari klasifikasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam
pengembangan sistem rekomendasi film yang lebih personal, serta mendukung strategi pemasaran dan pengembangan konten oleh rumah produksi. Nah, di sini ada gambar satu, yaitu alur penelitian. Ada pada gambar satu menunjukkan alur penelitian yang menggunakan pendekatan sistematis dalam pengolahan data dan pemodelan klasifikasi genre film. Proses penelitian terdiri dari dua jalur utama. Jalur pertama berfokus pada proses pre-processing data yang dimulai dari tahap pengumpulan dataset film Indonesia, dilanjutkan dengan seleksi kolom-kolom yang relevan. Setelah itu dilakukan proses label encoding pada data, serta normalisasi data numerik agar setiap fitur berada dalam skala yang seragam. Sementara itu, jalur kedua mencakup proses pemodelan dan evaluasi. Data yang telah diproses digunakan sebagai input untuk algoritma Panes-Nickborn, Decision Tree, dan Random Forest guna melakukan klasifikasi terhadap genre film. Hasil dari masing-masing model kemudian dievaluasi menggunakan matrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk mengetahui tingkat performa dan akurasi klasifikasi. Kedua jalur ini terintegrasi dalam satu sistem klasifikasi yang bertujuan menghasilkan model prediksi genre film Indonesia secara optimal dan akurat berdasarkan data historis yang tersedia dalam dataset. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada material dan metode di sini akan saya jelaskan berikut beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini. 2.1 dataset. Penelitian ini menggunakan dataset film Indonesia yang diperoleh dari platform open source. Dataset mencakup 1.106 entry film dengan berbagai atribut penting seperti judul, tahun rilis, genre, durasi, sutradara, sutradara, aktor utama, bahasa, rating pengguna, dan jumlah suara. Genre film yang diklasifikasikan antara lain adalah drama, horor, komedi, dan aksi. Dataset ini dianggap representatif untuk menggambarkan karakteristik umum film Indonesia dan sesuai untuk digunakan dalam pemodelan klasifikasi berbasis machine learning. 2.2 Processing data. Pra, pa- pemrosesan data adalah proses mengubah data menjadi format yang lebih sederhana, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Indikator yang digunakan sebagai acuan meliputi hasil yang lebih akurat, waktu komputasi yang lebih cepat, dan ukuran data yang lebih kecil tanpa mengurangi informasi di dalam. Tahapan pra pemrosesan data bervariasi tergantung pada kebutuhan salah satu prosesnya yaitu normalisasi, bertujuan untuk memastikan makna kata dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca maupun sistem saat melakukan analisis klasifikasi. Di sini ada tabel eh, pre-processing data, ada data encoding, data splitting, data selection. Data encoding adalah konversi atribut kategorikal menjadi data numerik menggunakan label encoding agar dapat dikenali oleh algoritma. Data splitting, proses pembagian dataset menjadi beberapa bagian, biasanya berupa pelatihan data, validasi data, dan pengujian data. Lalu ada data selection, proses pemilihan fitur atau variabel yang relevan dengan output dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi model. Di sini 2.3 machine learning. Machine learning dapat didefinisikan sebagai aplikasi komputer dan algoritma matematika yang diadopsi dengan cara pembelajaran yang berasal dari data dan menghasilkan prediksi di masa yang akan datang. Adapun proses pembelajaran yang dimaksud adalah suatu usaha dalam pemrosesan kecerdasan yang melalui dua tahap antara lain latihan dan pengujian. Bidang dengan machine learning berkaitan pertanyaan tentang bagaimana membangun program komputer agar meningkat secara otomatis dengan berdasarkan dari pengalaman. Akan tetapi yang kini akan digunakan ialah tiga metode.
ketiga metode tersebut yakni KNN, Decision Tree, dan Random Forest termasuk dalam kategori pembelajaran terawasi, artinya model dilatih dengan data yang telah memiliki label atau kategori sehingga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data baru dengan lebih tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah Nearest Neighbor atau KNN, merupakan salah satu metode untuk mengambil keputusan menggunakan pembelajaran terawasi di mana hasil dari data masukan yang baru diklasifikasi berdasarkan terdekat dalam nilai. Algoritma Nearest Neighbor adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek yang berdasarkan dari data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. KNN merupakan algoritma supervised learning di mana hasil dari query instant yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dan kategori pada algoritma KNN, di mana kelas yang paling banyak muncul yang nantinya akan menjadi kelas hasil dari klasifikasi. Lalu berikutnya ada decision tree. Decision tree atau pohon keputusan adalah metode pemodelan prediktif yang digunakan dalam data mining, statistik, dan machine learning. Model ini menyerupai struktur pohon di mana setiap simpul atau node internal mewakili suatu kondisi atau atribut. Cabangnya atau branch mewakili hasil dari kondisi tersebut dan daun atau leaf mewakili keputusan atau klasifikasi akhir. Decision tree digunakan untuk tugas klasifikasi maupun regresi. Kelebihannya termasuk interpretasi yang mudah dipahami, tidak memerlukan normalisasi data, serta dapat menangani data numerik maupun kategorikal. Yang berikutnya ada random forest. Random forest adalah algoritma machine learning yang termasuk dalam metode ensemble learning, di mana pendekatannya menggabungkan sejumlah decision tree untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Setiap decision tree dalam random forest dibangun dengan menggunakan subset acak dari data pelatihan, teknik yang dikenal sebagai bootstrap sampling. Dan pada setiap pemisahan atau split node dalam pohon, hanya dalam sebagai fitur yang dipilih secara acak untuk dipertimbangkan, yang menambah elemen keacakan serta mengurangi toleransi antar pohon. Dalam praktiknya, random forest digunakan baik untuk klasifikasi maupun regresi. Untuk klasifikasi, hasil dari seluruh decision tree digabungkan menggunakan voting mayoritas. Sedangkan untuk regresi, digunakan rata-rata dari semua prediksi pohon. Salah satu keunggulan utama dari random forest dibandingkan dengan decision tree tunggal adalah ketahanannya terhadap overfitting. Hal ini karena agregasi dari banyak pohon mengurangi varians model secara keseluruhan. Algoritma ini oleh Leo Breiman dalam tesnya random forest 1, di mana ia kan bahwa random forest mampu menghasilkan prediksi dengan akurasi tinggi dan bekerja baik pada data. Selanjutnya ada evaluasi. Tahap evaluasi model ini dilakukan untuk mengetahui kinerja suatu algoritma. Dalam mengetahui keakuratan dari model diperlukan penghitungan confusion matrix. Di sini ada tabel 2.4. Lalu pada tabel 2.4, confusion matrix digunakan untuk membandingkan prediksi dan data aktual, serta menghitung akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Rumus untuk masing-masing pengukuran ini dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut. Lalu di sini ada pengukuran nilai accuracy, precision, recall, dan F1 score-nya. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah label encoding. Di sini ada hasil dari encodingnya.
Memperlihatkan hasil transformasi data setelah melalui tahap processing data, khususnya untuk melalui teknik encoding terhadap beberapa atribut kategorikal. Proses ini dilakukan untuk mengubah data non-numerik menjadi representasi numerik agar dapat diproses oleh algoritma pembelajaran mesin yang umumnya hanya dapat bekerja dengan data dalam bentuk angka, kolom title, description, genre, dan seterusnya yang sebelumnya berupa data kategorikal diubah menjadi format numerik. Tiap kategorikal dalam kolom-kolom ini diberi nilai numerik untuk mempermudah pemrosesan lebih lanjut oleh model machine learning. Perhatikan gambar 3.1. Kolom genre mempresentasikan jenis genre yang telah diberi label numerik seperti 0, 1, 2, dan 3. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengelompokan data. Hasil analisis genre, data dikelompokkan berdasarkan kategori genre. Berdasarkan gambar 3.2, terdapat 4 kategori genre yang diantaranya genre 0, yaitu drama, dengan jumlah terbanyak sebanyak 456. Yang kedua ada komedi, dengan jumlah sebanyak 287. Lalu horor sebanyak 231, dan action sebanyak 132. Selanjutnya ada grafik persentase genre per tahun. Berikut adalah gambar 3.3 persentase genre per tahun. Grafik persentase genre film Indonesia per tahun memberikan gambaran mengenai bagaimana proporsi masing-masing genre berubah sepanjang waktu, berdasarkan total jumlah film yang dirilis setiap tahun. Grafik ini terdiri dari beberapa garis yang mewakili genre seperti drama, horor, komedi, dan aksi. Dengan sumbu horizontal menunjukkan tahun rilis dan sumbu vertikal menunjukkan persentase keterwakilan setiap genre dalam tahun tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2018, genre drama mendominasi dengan persentase sekitar 43% dari total film yang dirilis, menjadikannya genre paling dominan di tahun tersebut. Namun, pada tahun 2020, persentase drama mengalami penurunan menjadi sekitar 30%. Sementara genre horor menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai lebih dari 35%. Menandakan pergeseran minat penonton atau strategi produksi yang lebih condong ke genre tersebut. Genre komedi secara umum mempertahankan proporsi yang stabil, meskipun persentasenya lebih rendah dibanding drama dan horor. Pada tahun 2019, genre ini mencatatkan sekitar 15% dari total produksi film, dan tetap berada di kisaran tersebut di tahun-tahun setelahnya. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan variasi genre, dengan beberapa genre minor mulai muncul dalam grafik seperti action dan thriller. Masing-masing menyumbang sekitar 8-12% dari total film tahun itu. Meskipun tidak mendominasi, tren ini mencerminkan mulai terbukanya ruang bagi genre-genre lain untuk berkembang di industri film lokal. Grafik ini mencerminkan dinamika industri film Indonesia, di mana dominasi genre tidak selalu konstan. Perubahan selera penonton, tren global, hingga kondisi sosial dan ekonomi seperti pandemi turut memengaruhi distribusi genre tiap tahunnya. Data tersebut bisa menjadi acuan penting bagi para pembuat film, peneliti industri, atau pemasar yang ingin memahami arah perkembangan film Indonesia dari waktu ke waktu. Berikutnya ada evaluasi model. Berdasarkan hasil pengujian model klasifikasi, diperoleh kinerja model yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai akurasi yang tinggi pada ketiga model, yaitu 0,98 untuk KNN dan Random Forest, serta 0,95 untuk Decision Tree. Model KNN dan Random Forest menunjukkan performa yang paling optimal dengan nilai precision, recall, dan F1 score yang sama tinggi, masing-masing sebesar 0,97 atau 0,98. Model Decision Tree menunjukkan performa yang sedikit lebih rendah dibandingkan KNN dan Random Forest, dengan nilai precision dan recall sebesar 0,97 dan 0,95, serta F1 score sebesar 0,96. Secara keseluruhan, Random Forest dan KNN memberikan hasil evaluasi yang sangat baik dan seimbang antar matriks evaluasi, menjadikan model yang paling unggul dalam pengujian ini. Detail kinerja masing-masing model dapat dilihat pada tabel 3,5 berikut.
Selanjutnya ada confusion matrix. Confusion matrix pada gambar 3.6 berfungsi untuk menilai performa model klasifikasi dalam membedakan genre film. Matriks ini memperlihatkan perbandingan antara label genre yang sebenarnya dengan hasil prediksi dari model. Sumbu vertikal menyatakan genre asli dari film, sementara sumbu horizontal menunjukkan genre yang diprediksi oleh sistem. Angka yang terdapat pada masing-masing sel dalam matriks ini menggambarkan jumlah film yang diklasifikasikan ke dalam kombinasi genre tertentu. Misalnya, pada baris genre action, diketahui bahwa hanya 30 film yang berhasil dikenali dengan benar sebagai action. Sementara itu, model secara keliru mengidentifikasi 35 action sebagai komedi, 39 film sebagai drama, dan 28 film sebagai horor. Ini memperlihatkan bahwa model memiliki akurasi yang rendah dalam mengenali film genre bergenre action secara tepat. Sementara itu, genre komedi diklasifikasikan dengan benar sebanyak 64 kali, tetapi juga sering tertukar dengan genre lain seperti action 83 film, drama 65 film, dan horor 75 film, yang menunjukkan bahwa model mengalami kesulitan membedakan genre ini dari yang lain. Genre drama merupakan kategori dengan jumlah data terbanyak yang terlihat dari total nilai pada barisnya. Hanya 102 film yang diklasifikasikan dengan benar sebagai drama, sementara sisanya salah diprediksi sebagai action, komedi, atau horor. Kondisi ini menunjukkan bahwa model cenderung tidak konsisten dalam mengenali karakteristik khas dari genre drama. Hal serupa terjadi juga pada genre horor yang hanya benar diklasifikasikan sebanyak 68 kali, dengan banyak kasus salah klasifikasi sebagai genre lain. Secara umum, confusion matrix ini menunjukkan bahwa performa model dalam mengklasifikasikan genre film masih belum optimal. Tingkat kesalahan klasifikasi yang tinggi pada hampir seluruh genre menandakan bahwa fitur-fitur dalam data belum sepenuhnya mampu menggambarkan perbedaan antar genre secara efektif. Selain itu, kemiripan elemen cerita atau tema antar genre dalam dataset juga mungkin menjadi salah satu penyebab terjadinya kebingungan pada proses prediksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Jadi di sini pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengklasifikasian genre film Indonesia dapat dilakukan dengan efektif menggunakan algoritma machine learning, yaitu Caners-Snakeborn, Decision Tree, dan Random Forest. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 1.106 data film Indonesia yang mencakup berbagai atribut seperti judul, tahun rilis, genre, rating pengguna, sutradara, durasi, dan sebagainya. Proses preprocessing dilakukan melalui label encoding dan normalisasi data untuk memastikan model dapat memproses informasi secara optimal. Berdasarkan hasil evaluasi algoritma KNN dan Random Forest menunjukkan kinerja terbaik dengan nilai akurasi sebesar 0,98 atau 98%, sementara itu Decision Tree memiliki akurasi lebih rendah yaitu 0,95 atau 95%. Nilai precision, recall, dan F1 score juga sangat tinggi pada model KNN dan Random Forest dengan precision sebesar 0,97, recall 0,98, dan F1 score 0,97. Untuk decision tree, precisionnya tetap 0,97, namun recall sedikit menurun ke angka 0,95, dan F1 score menjadi 0,96. Hasil ini memperlihatkan bahwa model KNN dan Random Forest mampu memprediksi genre film dengan sangat baik dan stabil, sedangkan decision tree masih memiliki sedikit kelemahan dalam hal ketepatan pengenalan genre. Namun confusion matrix yang dihasilkan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi antara genre. Sebagai contoh, dari genre action hanya 30 film yang berhasil dikenali dengan benar, sementara sisanya keliru diklasifikasikan sebagai genre komedi sebanyak 35 film, drama sebanyak 39 film, dan horor sebanyak 28 film. Genre drama sendiri memiliki jumlah data terbanyak, tetapi hanya 102 film yang diklasifikasikan dengan benar. Sisanya tersebar ke genre lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akurasi model tinggi, terdapat kemiripan fitur antar genre yang membuat model kesulitan membedakan satu genre dengan yang lain secara spesifik. Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil
Ini berhasil membangun model klasifikasi genre film Indonesia yang memiliki tingkat akurasi tinggi. Hal ini menunjukkan potensi besar dalam penerapan sistem rekomendasi film otomatis, analisis tren genre film dari tahun ke tahun, serta pengambilan keputusan oleh rumah produksi dalam mengembangkan konten yang sesuai dengan preferensi pasar. Pendekatan berbasis machine learning terbukti mampu memahami pola dalam data film dan dapat menjadi alat bantu strategis dalam industri perfilman nasional. Selanjutnya akan penutupan Nah, oleh Ahmad. sekali sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.